Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita untuk bersama-sama kita belajar berkenaan dengan tafsir ringkas daripada surat Al-Anfal. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil dua ayat ya, ayat 41 dan ayat 42 yang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan pembagian Al-Anfal. Yang mana di awal ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang anfal. Terus dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 40 ayat setelahnya, ayat 41 tentang pembagiannya. Bahwasanya pembagiannya fa inna lillahi khumusahu. Ya, seperlimanya itu untuk Allah dan wali rasul. Dan untuk rasul nanti dibagi lagi walidul qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Untuk Allah dan Rasul, kerabat Rasul, kemudian anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Kemudian pada ayat yang 42 Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan kepada kita tentang posisi daripada kaum muslimin dan kaum musyrikin dan juga posisi eh, apa namanya? Kafilah yang pada awalnya mereka keluar untuk mencegatnya yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang mana posisinya kaum muslimin berada di pinggir lembah yang dekat. Nah, id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa. Ya, yang dekat kepada Madinah, sedangkan kaum musyrikin eh, lebih jauh dari Madinah, yaitu ke arah Mekah. Sementara kafilah warabbu asfala minkum. Sedangkan kafilah berada di bawah kamu yang mana mereka itu mengambil jalur yang mendekati Laut Merah sehingga mereka lolos dari sergapan kaum kaum muslimin. Kemudian pada ayat yang 43 ini dan seterusnya yang akan kita ambil menjelaskan bagaimana prosesi peperangan itu yang mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapan kaum muslimin ya dan kepada Rasulnya dan kaum muslimin bahwasanya musuh mereka itu lebih sedikit. Sedangkan musuh mereka melihat kaum muslimin bahwasanya itu lebih sedikit dari mereka sehingga terjadilah peperangan itu. Mari kita tilawah dulu untuk dua ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور إذ يريكهم الله في منامك قليلا. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan mereka kepadamu ya, itu di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Karena apa? Walau arakahum katsiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr.
Kalau sekiranya Allah memperlihatkan musuhmu itu jumlahnya banyak, tentu kamu akan menjadi gentar. Dan tentu kamu akan berbantah-bantahan tentang urusan itu. Apakah akan maju dengan kondisi babak belur, ya, atau lebih baik mundur. Karena jumlah mereka lebih banyak, 3 kali lipat. Disebutkan bahwasanya jumlah mereka itu 1.000, sedangkan kaum muslimin 300, sekitar 313, sekitar itu. Wala tanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam. Tentu kamu akan berbantah-bantah dalam urusan itu, akan tapi Allah telah menyelamatkan kamu. Innahu alimum bidzatis sudur. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wa id yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Dan ketika Allah menampakkan kepada kamu sekalian ketika kamu berjumpa dengan mereka itu berjumlah sedikit pada penglihatan matamu. Dan kamu ditampakkan berjumlah sedikit pada penglihatan mereka. Jadi saling melihat jumlah musuh sedikit. Kaum muslimin melihat kaum Quraisy itu lebih sedikit. Kaum Quraisy melihat kaum muslimin itu lebih sedikit. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu terjadinya peperang Badar. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Mujahid mengatakan bahwasanya Allah memperlihatkan kaum musyrik, kaum Quraisy itu berjumlah sedikit dalam mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memberitahukan mimpinya itu kepada para sahabatnya. Untuk apa? Dalam rangka meneguhkan hati mereka. Walau araukahum kathiran la fashiltum. Kalau sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kalian itu jumlah banyak, maka tentu mereka akan gentar. Dan rasa gentar ketika menghadapi musuh ini bahaya. Ini kekalahan sebelum kekalahan itu sendiri. Ya. Jadi keberanian di dalam peperangan itu harus diutamakan. Sikap berani dan positif thinking untuk kemenangan itu harus dikedepankan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekalahan sebelum mereka jatuh di medan perang. Ya, sebelum perang sudah takut duluan. Sebelum perang sudah down misalnya mentalnya. Makanya Allah katakan walau arau kaum katsiran la fasyiltum. Sekiranya Allah memperlihatkan kepada mereka kalian, ya, kepada kalian mereka itu berjumlah banyak, tentu saja kalian merasa gentar. Kalian merasa takut dan kalian akan berselisih di antara kalian. Nah, perselisihan ini itulah yang membuat sebuah kekalahan. Walakinna Allah sallam. Tapi Allah menyelamatkan kalian daripada rasa gentar itu, menyelamatkan kalian dari rasa takut itu, menyelamatkan kalian dari perselisihan di antara kalian sendiri sehingga persatuan itu ada di antara kalian untuk bersama-sama melawan kaum kafir Quraisy walaupun mereka dalam jumlah yang banyak. Innahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah mengetahui segala isi hati, segala yang disembunyikan dalam hati seorang, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Baik yang tersimpan dalam dada, apatah lagi kalau itu diucapkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Di surat Al-Mu'min, ya, ayat 19 dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalilan. Dan ketika Allah menampakkan kepada mereka, menampakkan mereka kepada kalian, ketika kalian berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan mata kalian, yang demikian itu bentuk daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan orang-orang kafir itu berjumlah sedikit dalam pandangan mereka. Sehingga apa? Ada sikap berani sebelum peperangan, optimis untuk menang, optimis melakukan perlawanan. Ya.
Yang mana disebutkan di sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan eh, mereka itu berjumlah sedikit dalam pandangan kami saat perang Badar. Hingga aku katakan kepada seorang yang di sampingku itu, tidak kau lihat mereka itu jumlahnya mungkin 70 saja. Enggak, mereka jumlahnya 100. Ya. Mereka berselisih tentang jumlah yang sedikit antara 70 100. Sampai mereka mengetahui jumlah mereka yang sebenarnya ketika mereka katakan oleh Ibnu Mas'ud hingga kami menangkap salah seorang dari mereka dan kami tanyakan berapa jumlah kalian. Dia menjawab kami berjumlah 1.000 orang. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. Wa yuqallilukum fi a'yunihim. Dan kalian ditampakkan olehnya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka. Sehingga apa? Mereka seolah-olah berani untuk maju. Ya, menganggap sepele kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit semakin berani untuk berperang. Yang peperangan ini yang nanti akan merugikan mereka karena banyak dari mereka yang terbunuh termasuk para pemimpin mereka. Lihat dia Allah amrun kana maf'ula. Sehingga dengan itu peperangan itu terjadi. Ya, lihat dia Allah amran kana maf'ula. Karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilakukan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan terjadinya peperangan itu di tengah-tengah mereka sebagai azab. Bagi orang-orang yang hendak membalas dendam dan sebagai nikmat bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan nikmat. Sehingga apa? Seolah-olah ya apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita itu menjadikan dua kelompok ini sama-sama berani untuk masuk ke peperangan sehingga perang itu berkecamuk. Yang mana pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan dikirimkan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut untuk bisa berperang bersama bersama para sahabat untuk melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya sangat banyak. Di Quran surat Ali Imran ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata." Sesungguhnya Allah telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang bertempur. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Ya, segolongan berperang di jalan Allah yaitu kaum muslimin dan segolongan yang lain kafir yaitu kaum Quraisy yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslimin itu mithlaihim dua kali lipat jumlah mereka. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya ya dengan bantuan para malaikat. Sesungguhnya yang diberikan itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai hati. Dan itu adalah penyatuan daripada dua ayat yang kesannya bertolak belakang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan berkenaan dengan larangan ya, atau perintah untuk tetap berteguh hati, tetap berada di dalam peperangan, tetap teguh di dalam peperangan sampai kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman idza laqitum fi'atan fathbutu apabila kamu memerangi pasukan musuh maka berteguh hatilah maksudnya bersabarlah untuk menghadapi mereka
Wadhkuru wadhkurullah katsira. Di tempat itu, di peperangan itu, tetap banyak-banyaklah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ya subhanallah, di saat peperangan yang mana seseorang tidak diperkenankan untuk menggantungkan kepada kemampuannya. Karena pada hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan dan daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semakin harus dia mendekat pada penguasa langit dan bumi. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan keberuntungan. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya wa la tanaza'u. Dan janganlah kamu itu berbantah-bantahan. Fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Yang menyebabkan kamu jadi gentar dan kekuatanmu jadi hilang. Wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ini adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Di dalam peperangan harus ada keberanian dan ketetapan dalam menghadapi musuh. Dari kemampuan untuk bersabar. Ya, agar apa? Agar kemenangan itu didapatkan. Sehingga apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan bersuruh kepada mereka, ya ayuhan nas, la tatamannaw liqa'al adu. Wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan agar bertemu musuh. Iya, jangan pernah kalian kalau lagi aman, jangan pernah bermimpi atau berharap bagaimana kalau nantinya saya menginginkan ada peperangan, ada kekacauan, atau ada jihad. Ya, dia berkeinginan untuk bisa berjihad, ya, berkeinginan untuk eh, bisa melakukan ini dan itu. Jangan engkau mengharapkan bertemu dengan musuh. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan was'alullah al-afiyah. Ya. Dan mohonlah keselamatan, mohonkan keselamatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita mohon keselamatan, tidak ada terjadi peperangan dalam keadaan aman, ya, khususnya di negeri kita. Tapi faida laqitumuhum fasbiru. Jangan cari musuh. Tapi ketika musuh itu datang, kalian bertemu dengan mereka, fasbiru, maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan ketahuilah, sungguh surga itu berada di bayang-bayang pedang. Maksudnya, ketika kalian masuk ke lahan jihad. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berdoa, Allahumma munazzil kitab, wa mudziyal sahab, wa hazimal ahzab, ihzibhum. Wansurna alaihim, ya Allah yang menurunkan kitab, menjalankan awan, mengalahkan golongan musuh, maka kalahkan mereka dan tolonglah kami dalam melawan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tetap ya dalam peperangan mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemenangan karena pada hakikatnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan nanti setelahnya berzikir itu harus ditingkatkan di dalam keadaan keadaan genting. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin untuk berteguh hati, untuk bersabar dalam bertemu dengan mereka. Gak boleh lari, gak boleh takut. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat perang, memohon pertolongan, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Dan perlu ditekankan juga untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Jangan pernah berpecah belah, saling berselisih. Karena dengan berselisih itu, habari hukum, hilang kekuatan kalian. Hilang semangat kalian. Wasbiru, innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki keberanian. Mereka juga taat kepada Allah dan Rasulnya.
patuh kepada bimbingan yang diberikan oleh Rasul sebagai pimpinan mereka. Dan sifat demikian itu belum pernah dimiliki oleh seorang pun dari umat-umat yang terdahulu. Ya. Yang mereka mengatakan bahwasanya idhab anta wa rabbuk. Pergi Musa engkau dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk manis menunggu hasilnya. Tapi kaum muslimin, para sahabat enggak. Kami perang bersamamu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Keberkahan dari ketaatan ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa mereka dapat mendudukan hati-hati manusia, bahkan membebaskan berbagai negeri di timur maupun di barat dalam waktu yang sangat singkat, padahal jumlah mereka sedikit. Yang dikatakan bahwasanya kerajaan Islam ya, dapat berkembang luas ke seluruh belahan dunia dari barat maupun timur dalam waktu yang kurang daripada 30 tahun. Masya Allah, radhiyallahu anhum jami'an. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dalam keadaan angkuh, ria, ingin eh, ditampakkan amalannya, ingin dipuji dan segala macamnya, dan berusaha untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua dia lakukan karena tipu daya daripada syaitan kepadanya, sehingga dia terjerumus kepada jalan yang sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. Jadi janganlah kamu itu seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya batara, ya, dalam keadaan yang penuh rasa angkuh, waria annas, dan dengan maksud riya kepada manusia. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka juga menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi apa yang mereka kerjakan. Wa idz zayyana lahumus syaitan wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan ketika syaitan menjadikan mereka itu memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan wa qala la ghaliba lakum, la ghaliba lakumul yawm, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini. La ghaliba lakumul yawma minan nas, dan mengatakan wa inni jarul lakum. Ya, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan mengatakan sesungguhnya saya ini adalah pelindung. Falamma tara'atil fi'atan,
Ya. Maka tatkala kedua pasukan itu telah saling lihat melihat berhadap-hadapan, ternyata apa? Naqasa ala aqibai. Apa yang dilakukan syaitan? Syaitan itu balik ke belakang. Mundur dengan mengatakan waqala inni bari'um minkum. Aku berlepas diri, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kalian. Inni aramala tarawna, inni akhafullah. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian itu tidak dapat melihat. Dan sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syadidul iqab. Dan Allah sangat keras siksanya. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم marad gharra haula'i dinuhum. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan walladzina fi qulubihim marad dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya itu mengatakan gharra haula'i dinuhum. Mereka itu orang-orang mukmin itu telah ditipu oleh agama agama mereka. Wa may yatawakkal 'ala Allah dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah fa innallaha azizul hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman untuk senantiasa ikhlas di dalam peperangan, senantiasa berzikir dengan zikir yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk menyerupai orang-orang musyrik. Yang mana pada peperangan ini mereka berangkat dari negerinya dalam keadaan riah andas, menentang kebenaran dan juga riah andas, riak kepada manusia, berbangga-bangga menyombongkan diri kepada mereka. Seperti apa? Seperti yang dikatakan Abu Jahal ketika dikatakan kepadanya, ayo, sesungguhnya kafilah itu telah selamat, ayo, maka pulang aja. Karena mereka kan ketika akan berangkat, ya, sebelumnya mendapatkan surat dari Abu Sufyan bahwasanya kafilah akan dihadang oleh pasukannya Muhammad. Kemudian mereka keluar. Kemudian datang surat lagi ketika Abu Sufyan memilih jalan yang lain dan selamat dari kejaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Udah pulang saja, gak usah perang. Tapi apa yang dilakukan Abu Jahal? La, tidak, wallah, tidak. Demi Allah, kami tidak akan pulang sampai kami mendatangi air yang ada di Badar. Kita jembleh binatang ternak, minum khamar, dengarkan musik. Ya tujuannya apa? Sehingga bangsa Arab itu akan berbicara tentang kedudukan kami di sana. Dan tentang apa? Dan tentang hari-hari kemenangan kita selamanya. Dan ternyata apa yang mereka harapkan di Badar tentang kebanggaan ini yang akan mereka dapatkan ketika mereka menang, Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan. Ternyata dia yang terbunuh di Badar dalam keadaan hina, ya, dan bersamanya eh, orang-orang kafir yang lain yang dikatakan jumlahnya hampir 70. Dan karenanya wallahu bima ya'maluna muhit. Dan ilmu Allah itu meliputi apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tujuan dan niat mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala membalas tindakan mereka dengan balasan yang setimpal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kelakuan syaitan. Wa idh zayyana lahum syaitan. Wa idh zayyana lahum syaitanu a'malahum. Dan ketika syaitan menjadikan eh, amalan mereka itu, pekerjaan mereka, mereka memandangnya baik. Wa qala la ghaliba lakumul yawm. Dan mengatakan kepada mereka, ya, menyemangati mereka, tidak ada seorang manusia yang dapat menang terhadap kalian al-yawm, hari ini. Perang Badar ini. Wa inni jarulakum. Masya Allah. Aku ini pelindung kalian. Syaitan menjadikan amalan mereka itu seolah-olah baik. Apa yang mereka kerjakan adalah untuk kemaslahatan mereka.
untuk menjadikan mereka optimis masuk di dalam peperangan. Karena tidak akan ada pasukan manapun yang akan menang ketika melawan mereka. Sehingga apa? Setan memasukkan keberanian di hati-hati mereka, menghilangkan ketakutan pada hati-hati mereka. Bahkan mengatakan, inni wa inni jarul lakum. Aku adalah pelindung pelindung kalian. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jadi dikatakan, disebutkan bahwasanya syaitan pada perang Badar itu berubah sosok menjadi seorang laki-laki yang dikenal dengan Suraqah bin Malik. Dia adalah tokoh Bani Mudlij dan pembesar dari daerah itu. Padahal dia sebenarnya adalah syaitan yang berubah berubah wujud. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 120, ya'iduhum wa yubaddihim wa ma ya'iduhu syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan tidak menjanjikan kepada mereka selain illa ghurura, selain tipuan belaka. Ibnu Jurayj menceritakan mengenai ayat tersebut bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, jadi ketika terjadi perang Badar, iblis itu berjalan dengan membawa pajinya dan bala tentaranya bersama orang musyrik. Dan syaitan memasukkan ke dalam hati orang musyrik bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian. Dan mengatakan bahwasanya dia itu pelindung bagi bagi mereka. Tapi ternyata ketika kaum Quraisy bertemu dengan kaum muslimin di dalam peperangan, laka soal akibat. Setan mundur ke belakang, lari dari medan peperangan dan mengatakan ini bari umikum. Setelah terjadi peperangan, dia mundur dan mengatakan aku berlepas diri dari kalian. Subhanallah. Jadi mental yang luar biasa pengecut. Ini bari umikum, ini aroma la tarun. Aku berlepas diri kalian dan aku melihat apa yang kalian tidak dapat melihat. Jadi lari dia dari peperangan, meninggalkan orang-orang yang dia hasut celaka dan binasa di dalam peperangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan berkenaan dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan gharra haula'i dinuhum. Mereka itu orang-orang mukmin itu ditipu oleh agamanya. Jadi ketika kaum kafir seperti yang disebutkan Ibnu Abbas, ketika kaum kafir dan kaum muslimin sudah saling mendekat, Allah menjadikan kaum muslimin itu berjumlah sedikit di mata orang musyrik. Dan Allah menjadikan jumlah orang musyrik berjumlah sedikit dalam pandangan mata kaum muslimin. Sehingga apa? Kaum musyrikin seolah-olah mengejek mereka. Gharra haula'i dinuhum. Mereka itu telah ditipu oleh agama mereka. Karena dalam pandangan mereka kaum muslimin berjumlah sedikit, seolah-olah merendahkan. Sehingga mereka menyangka bahwa mereka dapat mengalahkan kaum muslimin tanpa ada kesulitan apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkenaan dengan tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha azizul hakim. Allah Maha perkasa. Ya. Allah tidak pernah membuat orang yang bersandar kepadanya itu kecewa. Tidak pernah menjadikan orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala penolongnya itu terkalahkan. Wallahu azizul hakim. Dan Maha bijak, hakim Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala bijaksana di setiap perbuatannya. Allah meletakkan suatu hal sesuai dengan tempatnya. Allah memenangkan
suatu kaum ketika dia berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan di sini kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Dan kaum muslimin berhasil menghinakan kaum kafirin, membunuh mereka sebagiannya, dan sebagian mereka kaum muslimin bisa menawannya. Yang dengannya, dengan kemenangan di Badr dan awal peperangan kaum kaum muslimin itu menjadikan haibah kaum muslimin itu menjadi kuat, menjadi eh, tersebar kemana-mana. Bahkan orang-orang yang dulunya tidak masuk Islam di Madinah, setelah kemenangan peperangan Badar ini, mereka pura-pura masuk Islam. Ya, bahkan kepalanya orang munafik itu masuk Islam. Dan tujuannya adalah untuk bisa selamat harta mereka dan kekayaan mereka dari hukum Allah dan Rasulnya. Padahal di hatinya terdapat kebencian yang sangat luar biasa terhadap Islam. Sehingga muncullah setelah peperangan Badar ini istilah kaum munafik ini. Orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik di mana dia mulai timbul? Yaitu di Madinah setelah peperangan Badar yang dimenangkan oleh kaum kaum muslimin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas berkenaan dengan peperangan perang Badar yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin karena mereka berpegang teguh dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu pimpin mereka di dalam peperangan. Setiap apa yang diperintahkan, setiap apa yang dikomandokan, mereka ikuti. Sehingga apa? Sehingga mereka berhak untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Yang mana nanti kita akan menemukan di tahun berikutnya ketika terjadi peperangan Uhud, perang Uhud ya, yang mana satu saja ya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilanggar, maka yang awalnya kemenangan sudah di depan mata menjadikan kekalahan bahkan terbunuhnya banyak para sahabat dan terlukanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya dengan ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang diantaranya ternyata eh, hal yang selalu kita pertanyakan kenapa kaum muslimin ini mendapatkan kebunuhan dari kebunuhan. Ya. Ternyata kuncinya adalah ada satu poin yang tidak dilakukan oleh kaum muslimin seperti yang dilakukan para sahabat, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini kita pegang, ini kita melaksanakan apa yang dilakukan para sahabat kita ikuti, maka kemenangan itu pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang menyebabkan kaum muslimin itu tidak maju, menyebabkan kaum muslimin itu mundur? Itu pertanyaan harus kita ajukan kepada diri kita untuk kita jawab. Berapa banyak perintah Allah dan Rasulnya kita laksanakan dan berapa banyak larangannya kita tinggalkan. Kalau ternyata masih banyak perintah yang tidak kita laksanakan, bahkan larangan kita lakukan, maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang membuat kaum muslimin itu menjadi tidak maju. Oleh karenanya kita perlu introspeksi diri dan selalu berintrospeksi diri agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ke depan eh, menjadikan kita orang-orang yang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala sehingga eh, agama Allah Subhanahu wa taala itu bisa tegak di muka bumi ini. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada banyak salahnya datang dari kami. Hadza wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.